Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu yang sementara kamu menyatikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kita berusaha merayakan Paskah. Saudara, di Paskah itu kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudara ngerti dampak dari kematian dan kebangkitan Tuhan itu apa? Ada dua. Yang pertama, kita mengalami anugerah keselamatan yang kekal. Yang kedua, kita mengalami anugerah kuasa ilahi. Dua ini kita terima, saudara. Nah, keselamatan kekal itu kita dapatkan waktu kita baptis, terima Tuhan Yesus, lahir baru. Itu kita mengalami keselamatan yang kekal. Nah, kalau kuasa ilahi ini Bapak Ibu, kita sudah terima. Tapi mengaktifkannya itu ada syaratnya. Nah, ini diperlukan saudara. Kenapa? Tadi dikatakan pada ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita setelah terima Tuhan Yesus selamat, tapi kan masih tinggal di dunia Bapak Ibu ya. Nah, selama di dunia ini kita akan menghadapi banyak masalah. Gini saudara ya, gini. Hidup kita ini, tubuh kita makin lama makin melemah, ya. Otak kita makin melemah, tenaga kita makin melemah sejalan dengan usia. Sementara masalah makin lama makin banyak, makin rumit, makin kompleks. Nah, terus bagaimana menghadapi itu Bapak Ibu? Kekuatan kita tidak bisa. Otomatis pakai apa? Kuasa Tuhan. Amin. Nah, itu pun sudah ada dalam Alkitab. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Dan ini bukan hal yang mungkin, tapi pasti. Tapi ada syaratnya. Kita harus paham saudara ya, berkat kuasa Tuhan itu ada syaratnya. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan dulu, barulah kuasa itu dinyatakan. Nah, kuasa itu apa? Bagaimana syaratnya? Buka Yakobus 5. Yakobus pasal 5. Dulu sebelum kita menikah, masalah cuma kita pribadi saja. Setelah kita nikah, tambah lagi satu masalah pasangan kita. Nanti udah punya anak, tambah lagi cucu, itu hanya masalah rumah tangga sudah nambah. Belum lagi masalah kerja, masalah pelayanan, belum lagi banyak masalah lingkungan, keamanan, banyak. Nah, kita ini gimana menghadapi masalah seperti itu dengan kekuatan kita? Tidak bisa lah. Kita harus punya kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak pernah melemah dan tidak pernah terbatas. Hanya saja untuk mengaktifkannya ada syaratnya. Apa syaratnya? Yakobus 5 ayat 16b. Ayat yang tidak asing bagi kita. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Senjata kita saudara hanya doa. Doalah yang menghadirkan kuasa Allah untuk membela kita. Doalah yang mampu menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau dengan kekuatan manusia kita. Tidak bisa. Hanya kuasa Allah yang bisa menjangkau itu. Itu kekuatan doa. Tapi untuk bisa menghasilkan kuasa Allah yang besar itu, syaratnya apa Bapak Ibu? Doa tersebut harus dinaikkan oleh orang yang benar. Doa orang yang benar, bukan doa dengan cara yang benar, tidak. Doa orang yang benar. Dari ayat ini kita bisa simpulkan, Tuhan tidak lihat ekspresi doa. Tuhan tidak lihat tempat doa. Dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Benar gak hidupnya? Kalau hidupnya benar, sekalipun mungkin kata-kata doa kita biasa, itu jauh lebih powerful daripada doa dengan kata-kata yang indah. Ada banyak orang sibuk urusan ekspresi. Maaf Bapak Ibu ya maaf. Tuhan tidak tersentuh dengan air matamu. Dan Tuhan tidak tergerak oleh bahasa rohmu. Saya juga bahasa roh. Kenapa? Ada banyak orang nangis di gereja berbahasa roh. Pulang bikin dosa lagi tuh. Seperti itu mau didengar? Ya enggak lah. Tuhan tidak tergerak masalah tempat. Oh kalau kita berdoa apa? Kalau bisa di gereja. Bukit doa silakan. Doa di gereja bukit doa pasti dijawab? Enggak. Oh kalau mau lihat waktunya Pak. Kalau bisa tengah malam hening bisa rasakan hadirat Tuhan. Silakan. Apakah doa tengah malam pasti dijawab saudara? Tidak.
Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, benar gak hidupnya? Saya punya tante saudara, udah almarhum, itu kakak kandungnya mama saya. Tante saya ini teladan doa di keluarga besar kami. Karena orangnya itu jam doanya satu hari itu 4 jam, tiap hari. Itu jam doanya beliau itu jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nggak tahu ngomong apa sama Tuhan, kita nggak ngerti lah. Tapi yang jelas dia doa tiap harinya itu lurus, tante itu lurus. Sampai hari ini saudara, waktu selama beliau hidup, saya tidak pernah mendengar kata mengeluh dari mulutnya, tidak ada. Setiap dia menghadapi masalah berat, dia cuma doa, tambah lagi jam doanya, dia hanya berkata, Tuhan yang punya hidupku son. Gak pernah menyerah. Dan terbukti, setiap dia doa, pasti ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu, tidak ada. Padahal dia berumah tangga biasa. Nah, satu saat saudara, tante saya ini pulang kampung, kami dari Toraja saudara ya. Nah, tante saya waktu pulang ke Toraja, tante ini kan dikenal sama kampung di sana itu, dia pendoa. Dibawalah ke tante saya ini ada seorang bapak yang sudah seminggu sekarat, ditandu sama warga, minta didoakan. Nah, tante waktu lihat itu kan dibawa sama orang kampung. Kalau saudara tahu rumah Toraja kan rumah panggung ya. Nah, tante itu kan sudah tua. Waktu itu usia sudah 70 lewat itu, udah lebih. Turun pelan-pelan, ya, turun dari tangga itu pelan-pelan. Itu udah di halaman ya, masih jarak 4 meter tuh. Tante itu dekati pelan-pelan begini. Masih 4 meter itu orang dari tandu langsung jatuh. Lalu guling-guling di tanah, guling. Sampai dia teriak, terima kasih Tuhan aku sudah sembuh. Wah, saya tanya, tante doanya apa kok bisa seperti itu orang? Tante sih jawab, tante tidak doa apa-apa. Tante cuma bilang, Tuhan tolong jamah orang ini. Gitu tok coba. Tuhan tidak lihat kata-kata doa. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana pribadi yang berdoa benar enggak hidupnya. Amin. Amin saudara. Jadi malam hari saudara, syarat untuk bisa mengaktifkan kuasa Tuhan hanya satu. Harus hidup benar. Nah sekarang jadi pertanyaan, hidup benar itu yang kayak apa? Kan gitu. Karena kita masing-masing sudah merasa benar. Nah hari kita akan belajar ada 4 ciri orang benar yang doanya pasti. Sekali lagi, pasti dijawab oleh Tuhan. Ada 4 ciri orang benar yang doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ini pasti dilawat oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak pasti. Ini pasti. Asal kita sungguh-sungguh ikuti firman-Nya. Yang pertama, ciri orang tersebut adalah Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi lihat ya, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang, apa saudara? Percaya dalam namanya. Ciri orang benar pertama yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan adalah harus percaya. Harus percaya. Mungkin kita berkata, Pak saya sudah percaya kok Pak. Saya menanya Bapak Ibu, arti percaya itu apa? Arti percaya itu apa? Saudara, percaya itu artinya adalah tidak ragu sedikit pun, titik. Tidak ragu sedikit pun. Kalau kita berkata, saya sih percaya Pak, tapi. Nggak ada kata tapi. Percaya ya percaya saudara, amin. Coba buka Yakobus 1, ayat 6-7. Ini kelemahan kita sehingga akhirnya doa kita nggak pernah dilawat Tuhan, nggak pernah dijawab. Karena kita sering ragu waktu berdoa. Dan apa kata Tuhan kalau kita ragu atau bimbang? Yakobus 1 ayat 6-7. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan apa saudara? Jangan bimbang. Sama sekali. Jadi sedikit pun tidak boleh Bapak Ibu. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, kita ragu berdoa, maka apapun yang kita doakan tidak akan kita dapatkan jawabannya. Nah ada orang berkata, Pak bimbang itu seperti apa contohnya? Ini contoh saudara ya, ini kita sering lakukan. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan, itu dia. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu sama dengan saudara tidak berdoa. Waktu doa mantap, Tuhan aku yakin kau akan buka jalan dalam nama Yesus, amin. Begitu buka mata, aduh kok gini ya, kok lama ya. Itu sama dengan kau matakan doamu sendiri Bapak Ibu. Amin. Ingat saudara ya, Tuhan paling tidak suka disangsikan kekuatannya, itu Tuhan. Kalau kita serahkan masalah kita ke Tuhan, ingat Tuhan tuh kerja. Hanya saja Tuhan bekerja itu tidak kelihatan. Amin. Nah iman itu kan mempersiap pekerjaan Tuhan yang gak kelihatan. Kalau kelihatan tidak perlu iman Bapak Ibu. Amin. Nah kalau Tuhan lagi kerja, jangan diganggu saudara.
Kalau saudara ganggu gini, akhirnya itu, ya sudah ambil aja. Contoh-contoh. Ini perlu banyak contoh Bapak Ibu supaya kita ngerti bahwa firman Allah ini ya dan amin ya, bukan dongeng ya. Saya pernah waktu itu, tahun sebelum pandemi, sama istri saya ada tugas ke Jogja, naik kereta dari Stasiun Gubeng. Nah istri saya ini saudara ada punya usaha kecil di Kebraun, usaha salon saudara ya. Nah kami berangkat tuh Sabtu pagi ke Stasiun Gubeng. Nah istri saya percayakan salonnya itu ke 2 orang karyawannya, waktu itu masih lulusan SMK. Nah waktu kami sudah di kereta ini, dapat laporan, 2 anak ini gegeran di salon. Terus tinggalin salon, tanpa mengunci salon. Waduh, istri saya sampai, gimana sih kamu kan gak tahu masalah apa, namanya juga anak-anak saudara ya. Akhirnya salon itu ditinggalkan tanpa dikunci salonnya katanya. Ya ampun, kita gak khawatir. Kalau Bapak Ibu nanti ke Brown Gang 2, masuk Gang 5 saudara ya. Kalau nanti masuk di sana itu nanti ada pertokoan besar Green Smart. Kalau dulu namanya itu sebelum waktu kejadian ini, itu Giant. Nah kita tahu kan Giant kan waktu ambruk saudara ya. Jadi waktu mau ambruknya itu hanya dijaga oleh 2 satpam dan itu sudah tua-tua bapaknya. Jadi waktu kita mendengar ditinggalkan tuh salon, waduh. Nah masalahnya kita sudah di kereta. Kereta mana bisa kita hentikan Bapak Ibu? Kan kereta jalan terus ini. Saya dengarlah istri saya, saya dalam hati Tuhan, aku tidak mau terganggu pelayanku Tuhan. Ini Sabtu sama Minggu pelayanan harus ini baru pulang. Ini kita sudah jalan di kereta ini. Udah, dia cuma ngomel-ngomel aja, kamu tuh udah saya tanya siapa suaranya saudara ya. Sampai di Jogja di hotel, saya langsung ambil duduk, langsung doa, Tuhan kami minta ampun, kami terlalu mengandalkan karyawan, tapi tolong kami Tuhan. Aku gak mau terganggu konsentrasi khotbah, pelayanan, ku serahkan salon dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sudah. Saya kalau sudah amin, pantang saya pikirkan lagi. Karena Alkitab berkata apa? Tidak ada satupun hidup bertambah dengan sasta kekhawatiran, tidak ada. Kalau kita sudah serahkan, sudah. Nggak ada guna kita pikirkan. Udah, hari Senin pagi jam 1 baru pulang, saudara, dari Jogja, kereta. Sampai Surabaya sini jam 6 pagi. Ambil taksi, langsung ke Brown, sampai di rumah itu 6:30. Nah, istri saya langsung lari, karena dari rumah ke salon dekat. Lari, betul, sampai salon tuh kunci masih di situ, coba. Di pintunya, ya ampun. Terus langsung buka pintu, istri saya langsung masuk cepat, periksa. Puji Tuhan tidak ada yang hilang. Nah, senang saudara ya. Nah, karena masih pagi, dia masih rapi-rapi rumah dulu, langsung kunci pintu salon, pulang. Waktu jalan pulang, ada seorang bapak yang punya usaha 5 ruko dari ruko kami, datangi istri saya. Mbak, kemarin tuh 2 malam kamu pergi, itu ada yang jaga di depan tokomu. Itu orangnya besar, pakai baju putih sambil dipatangin. Tak tanya, bapak siapa? Nggak jawab. Dari mana nggak jawab? Jadi aku pun takut-takut juga nanya-nanya katanya. Saya yakin itu malaikat Tuhan. Amin. Kalau Bapak itu enggak cerita, mana kami tahu? Kenapa bisa terjadi saudara? Karena saya percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Malaikat itu masih ada, Bapak Ibu, yang masih ada. Dia berperan untuk apa? Melayani umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Hanya saja untuk mengaktifkan malaikat, saudara harus percaya. Jadi makanya saudara lihat ya, hidup kita tuh makin lama makin banyak masalah toh. Coba kalau seperti masalah saya saudara, gimana kita bisa menjangkau yang sudah kereta sudah jalan, kunci masih nyangkut. Kalau bukan kuasa Tuhan, siapa lagi kita andalkan? Amin? Iya, makanya saudara harus hidup benar. Dan salah satu ciri orang benar adalah harus percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka Yohanes 15 ayat yang ke-7. Malam ini kita akan banyak buka ayat karena ini pengajarannya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Apalagi ciri orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan. Yang pertama tadi harus percaya, tidak boleh ragu sedikit pun. Yang kedua, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, ciri orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan adalah intim dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Dulu pernah saya sampaikan di sini, ada 3 aplikasi bagaimana kita intim dengan Tuhan toh. Yang pertama adalah doa, yang kedua baca Alkitab, yang ketiga apa saudara? Penyembahan. 3 ini mesti ada. Saya perhatikan banyak anak Tuhan yang sekedar doa. Maaf, itu kurang sehat Bapak Ibu ya. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi 2 arah. Waktu kita berdoa, kita menyampaikan apa yang kita mau ke Tuhan. Waktu kita membaca Alkitab, kita mengerti apa yang Tuhan mau ke kita.
Waktu kita menyembah, memuji Tuhan, kita membiarkan roh Allah melawat roh kita. Itu dahsyat. 3 mesti ada. Kalau saudara lakukan itu tiap hari, saya sangat yakin tidak ada yang buntu engkau menghadapi masalah. Tidak ada. Pasti ada jalan ke luarnya. Contoh, saya pernah nangani, bantu konseling seorang ibu yang anaknya laki-laki, anak tunggalnya dibawa lari sama perempuan nakal. Dekat Banyurup sini, saudara. Saya nggak ngerti Pak Nason. Itu anak pergi begitu saja sama perempuan itu menghabiskan uangnya. Ya, sementara saya sama papanya, WA saya diblokir Pak. Terakhir waktu itu digelabrak katanya dekat Banyurup sini, dapat ketahuan kos-kosan di mana, malah dia bela itu perempuan. Dia maki-maki saya, padahal dia tuh laki dari perutku ini Pak. Sampai nangis, ya sama juga orang tua saudara ya, seorang mama gimana, apalagi ini anak tunggal satu-satunya, tulang punggung keluarga. Apa enggak naik darah tinggi saudara? Nangis aja nangis. Jadi akhirnya terakhir saudara, gak bisa lagi dijumpai, gak bisa lagi dikontak karena semua diblokir WA-nya. Papa, mamanya diblokir semua. Terus saya tanya gini, biasanya kalau saya konseling saya akan tanya hal mendasar. Ibu jam doanya jam berapa? Baca Alkitabnya rutin apa tidak? Ke gerejanya gimana? Ternyata apa? Gak pernah doa, gak pernah baca Alkitab, ke gereja pun jarang-jarang. Ya buntulah. Ini saudaranya gini. Kalau kita menghadapi masalah, tolong pisahkan 3 hal. Ya. Aku, masalah, dan Tuhan. Ya. Jangan digabung semua. Pisahkan aku, masalah, dan Tuhan. Setelah kita pisahkan aku, masalah, dan Tuhan, jangan lihat aku dan masalah. Bukankah kita sering seperti itu? Yang berpikir aku masalah, aku masalah. Orang seperti ini lihat nanti waktu bangun tidur pasti nangis. Kenapa? Mikir langsung masalahnya. Nanti kalau di rumah nggak ada kegiatan, termenung, keluar air matanya. Karena mikirin masalahnya. Hindari kebiasaan buruk begitu Bapak Ibu ya. Setelah kita pisahkan aku, masalah dan Tuhan. Jangan lihat aku dan masalah. Tapi lihat bagaimana aku dan Tuhan. Hubunganku dengan Tuhan baik apa tidak. Kalau dengan Tuhan baik, masalah itu pasti selesai. Itu pasti. Amin. Iya. Pastikan engkau dekat dengan sang sumber kekuatan itu Bapak Ibu. Kalau dekat, tidak ada jalan buntu itu tidak ada. Kalau buntu ada apa kita dengan Tuhan. Ini rumus yang saya pegang sampai hari ini Bapak Ibu. Selama saya dekat dengan Tuhan tidak ada masalah. Saya tahu Tuhan akan buka jalan bagi Nahason itu pasti. Tapi kalau saya sudah masalah dengan Tuhan, apapun yang kita tempuh pasti buntu. Nah ibu ini buntu, kenapa? Dia jauh dari sang jalan itu sendiri. Saya nasihati firman Tuhan, dia nangis-nangis juga. Ya sudahlah Bu, nanti saya akan WA firman Tuhan ke ibu, tolong dibaca ya. Nanti sampai rumah juga, tolonglah ibu atur waktu dekat dengan Tuhan setiap hari. Terserah ibu mau pagi, siang, sore, setidaknya ibu ketemu dengan Tuhan 1 hari itu 1 kali, paling minimal lah udah. Dia nangis-nangis saja, ya sudahlah. Akhirnya sudah, saya akan firman Tuhan ke WA-nya. Nah 2 minggu kemudian, dia telepon saya. Pak Nason, memang Pak setelah kita ketemu itu, saya di rumah akhirnya koreksi diri. Saya akui memang saya salah. Tidak tahu diri, minta ke Tuhan, nangis-nangis sebentar. Saya tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Nah, dia mengakui saudara ya. Nah setelah itu Pak, akhirnya saya baca firman Tuhan yang Bapak WA ke saya. Nah saya mulai saat teduh. Saya buka saat teduh saya, ada renungan harian saya baca. Nah dari situ Pak muncul iman. Nah itu dia. Iman timbul dari mana saudara? Mendengarkan, membaca firman Tuhan. Bapak Ibu saya mau nanya, mujizat terjadi karena apa? Karena iman. Dan iman timbul dari baca firman Tuhan. Nah kita selama ini ingin ngalamin mujizat, tapi gak punya iman. Gimana gak bisa punya iman? Orang jauh dari firman Tuhan. Ya gak bisa lah. Nah ibu itu begitu baca firman Tuhan, dia berdoa menyembah di rumah tiap hari, ada iman. Dan dia bilang, entah kenapa pas setelah satu berapa hari ini dengan Tuhan, ya saya merasa saya perlu lagi khawatir mikirkan anak saya. Saya percaya Tuhan akan jamah anak saya dimanapun dia berada, engkau akan jamah dia Tuhan, dia yakin sekali itu. Nah tadi malam Pak Nason, anak itu pulang. Jadi dia teleponnya siangnya, nah kemarin malam anak itu pulang. Tidak tahu di mana rimbanya, tiba-tiba Pak tadi malam itu jam 12 malam, gedor-gedor pintu rumah. Saya heran, ada siapa ya kok tengah malam gedor-gedor. Akhirnya dia sama suaminya turun, buka pintu, anak itu. Udah kurus, agak kumus gitu. Terus langsung sujud di kaki mamanya, minta maaf. Kalau bukan kuasa Tuhan itu siapa Bapak Ibu? Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan tahu di mana anak itu dan bagaimana mengembalikan. Balik. Kenapa? Karena ada seorang mama yang dekat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu sesibuk apapun kita, jangan pakai alasan lah. Ya. Kita dikasih waktu berapa jam 1 hari saudara? 24 jam, masa 1 jam saja nggak bisa dengan Tuhan. Gak salah 1 jam, setengah jam aja lah, tiap hari udah bagus itu saudara.
Kita dengan teman-teman kita bisa kongko ngobrol ngalur ngidul berjam-jam. Dengan gadget kita bisa berjam-jam. Masa dengan Tuhan yang menjamin masa depan kita 1 jam saja nggak bisa. Aduh, kebangetan tuh namanya Bapak Ibu. Amin. Saudara yang ngatur waktu untuk bertemu dengan Tuhan tiap hari. Kalau saudara ingin ngalami pembelaan Tuhan loh, amin. Iya. Jadi yang kedua, ciri orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan adalah intim dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, mari buka Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Apalagi ciri orang benar yang doanya pasti dilawat atau dijawab oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan apa saudara? Buah, dan buahmu itu tetap. Poin yang ketiga, ciri orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan adalah memiliki hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Nah, buah di sini saudara ada 2. Yang pertama buah pertobatan, yang kedua adalah buah roh. Buah pertobatan ini bisa baca Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, pertobatan ini Bapak Ibu, kalau seorang dikatakan bertobat sejati, itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama, menyadari dosanya. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, mengakui dosanya. Dan yang keempat, membenci dosanya. 4 ini mesti ada. Ada banyak orang mungkin sadar dosanya. Lalu dia menyesali dosanya. Lalu dia menangis-nangis ke gereja. Waktu di rumah mungkin curhat ke Tuhan. Dia mengaku dosanya. Tapi apakah benci dosanya? Belum tentu. Selama kita belum membenci dosa kita saudara, maka lihat, satu saat kita pasti akan ulangi lagi dosa itu pasti. Mungkin dulu kita pernah dengar ada seorang yang suka berokok. Setelah bertobat, katanya jadi anak Tuhan, tapi kena masalah, balik lagi ngerokok. Dulu berzina, setelah jadi anak Tuhan katanya bertobat, tapi begitu kena masalah, balik lagi zina. Dulu pemabuk, katanya ikut Tuhan, bertobat, tapi begitu kena masalah, balik lagi mabuk. Seperti itu bertobat. Ya ndaklah Bapak Ibu. Seorang yang bertobat betul-betul benci hidup lamanya dan tidak akan kembali mengulangi lagi dosa itu. Itu namanya bertobat. Kalau belum bertobat, masih kompromi dengan dosa, apapun yang kita doakan, Tuhan tidak dengar. Buka Yesaya 59. Yesaya 59, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Buah pertama adalah buah pertobatan. Yesaya 59, ayat 1 sampai 2 dikatakan di situ. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan tetap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kata segala di situ maksudnya apa? Besar kecil termasuk di dalamnya. Segala dosamu. Bukannya Tuhan tidak dengar doa kita. Bukannya Tuhan tidak sanggup tolong kita. Tapi menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Itu yang pertama, buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah yang kedua yang harus kita hasilkan agar kita didapati benar oleh Tuhan adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, buah roh ini bukankah karakter Tuhan? Ya, ini karakter Tuhan. Kita saja saudara kalau punya anak dan kita lihat anak kita punya karakter seperti kita bangga toh? Iya, kita akan berkata, oh, lihat itu anakku itu loh, sama persis aku loh. Wah, Tuhan juga sama. Kalau Tuhan melihat karakternya ada di kita, Tuhan senang. Nah kalau hati Tuhan sudah disenangkan, pasti dia akan apa? Jaga kita itu pasti Bapak Ibu, amin. Iya. Buah pertobatan dan juga buah roh. Contoh kasus. Kami pernah nangani konseling pelepasan satu keluarga yang anaknya waktu itu masih TKB, ini sebelum pandemi saudara ya.
kena gejala seperti epilepsi, masih TKB, dan epilepsinya itu sudah 2 tahun. Jadi anak itu sekitar waktu datang tuh usia berapa tuh ya, 5 tahunan mungkin. Kasihan saudara, jadi kalau pas kumat itu, nanti dia tiba-tiba guling-guling, matanya putih semua, sambil teriak, mami, mami, mami. Dulu kumatnya katanya sehari sekali, makin kesini kok makin cepat. Jadi waktu ketemu dengan kami itu 1 jam sekali kumat. Jadi waktu ketemu itu sempat kumat, guling-guling di ruang di ruang tempat pelayanan kami, guling-guling. Saya bilang, ya ampun. Ya. Terus anak ini sudah dibawa kemana-mana, didoakan segala macam, nggak sembuh-sembuh. Pas berhadapan dengan kita, saya bilang, Pak, Bu, maaf ya. Yang membuat anak seperti ini adalah orang tuanya, bukan anak itu sendiri. Anak ini nggak ngerti apa-apa. Orang tuanya yang nggak beres toh, tak gitu langsung saudara. Nah biasanya saudara jemaat itu kalau konseling kan mana mau terbuka toh, ditutupi, wah. Saya bersyukur punya tim yang peka, langsung dibongkar. Ibu berzina toh? Langsung, berzina kan? Bapak juga nggak ada wibawa di rumah toh? Langsung gitu langsung. Ternyata baru ngaku mereka. Jadi mereka sembunyikan supaya nggak ketahuan kita. Roh Kudus bisa bongkar saudara. Berzina kan? Nah, ternyata dia berzina dengan seorang laki-laki, dia selingkuh. Tapi dikatakan gini, saya juga punya alasan Pak Pendeta. Saya selingkuh ini karena saya melihat suami saya nggak ada wibawanya. Dikit-dikit tanya mamanya, dikit-dikit tanya mamanya. Dia tinggal hidup di bawah ketiak mamanya. Untuk apa saya nikah dengan suami seperti ini? Oh digituin. Nggak ada wibawanya. Terus untuk apa saya punya suami? Ya memang betul dia mana manja suaminya saudara. Ya susah. Ya bagaimanapun dua-duanya salah. Saya bilang, ibu, bapak kalau seperti ini modal kalian, jangan salahkan kalau anakmu seperti ini. Orang tua itu ibarat rumah itu seperti atap ya. Atap tuh bocor karena di bawah gitu loh. Ya, jangan bolak-balik di lantainya, ya perbaiki atapnya gitu loh. Ya, dia aja. Konseling pertama ngeyel. Tidak mau saling mengaku dan cenderung banyak menuntut. Pak, saya mau berubah kalau pasangan saya berubah. Nah, kapan selesainya? Gak selesai kayak gini. Konseling pertama agak alot, kita gak bisa. Konseling kedua, nah sempat ngeyel, saya agak naik darah tinggi saya saudara ya. Kita pendeta juga bisa marah saudara ya. Iya. Wajar, karena sampai lagi nih sudah. Maaf Pak Bu ya, kenapa kami yang mesti berpikir keras untuk kesembuhan anakmu? Kalian yang pikir sendiri. Gitu. Kami mati-mati supaya kalian bisa berubah. Kesembuhan anak, kasih anakmu ini. Gitu, tak bentak saudara. Karena ngeyel gitu. Mau sampai kapan? Sudah 2 tahun seperti ini anak mau. Tak kerasin baru diam. Makanya pendeta perlu kasar juga saudara ya. Iya. Tapi kasar dalam kasih Pak ya. Kasar dalam kasih saudara. Habis itu sudah mulai melunak, terus bilang, Bapak Ibu kami tunggu nanti hari Sabtu pelepasan. Kasihan anakmu ini. Udahlah tinggalkan ego. Setahu saya Pak Bu, saya bilang kalau kita orang tua sayang anak apapun kita korbankan toh. Masa kau korbankan saya untuk masalah geng semua, apa salahnya sih? Toh juga untuk kebaikan kalian kok. Diam aja, ya udahlah sudah. Kita juga nggak bisa memaksa Bapak Ibu ya. Nah puji Tuhan, Sabtunya datang ke tempat kami pelepasan di Beratang saudara. Nah begitu datang saya katakan, nah puji Tuhan datang. Pak Bu tolong selesaikan hari ini. Udahlah, yang kemarin-kemarin lah. Masing-masing kita punya kelemahan, kesalahan. Saya juga punya kelemahan, kesalahan kok. Yang penting ke depan tuh kita perbaikilah dengan Tuhan. Ya, jangan lihat ke belakang lagi. Jangan ungkit-ungkit lagi Pak Bu ya masa lalu. Ya Pak, akhirnya kita doakan pelepasan, nah selesai. Lalu mereka saling mengampuni, nah itu buah. Mereka mau bertobat, tinggalkan dosa-dosa mereka, tidak mengulangi lagi. Terus mereka mengampuni, itu buah. Kami layani hari Sabtu, ya hari Rabunya kami dapat kabar anak itu sembuh total. Kesembuhan itu, kesembuhan itu Bapak Ibu ada yang berangsur-angsur ya, enggak ada yang langsung, ada yang berangsur-angsur. Jadi waktu Rabu itu kami dapat telepon, dia bilang Pak terima kasih anak saya hari ini sembuh total. Waktu pulang dari pelepasan itu kumatnya besoknya 4 jam sekali. Sebelumnya kan 1 jam sekali. Besoknya lagi setengah hari, 1 hari 1 kali. Sampai akhirnya hari Rabu, sampai hari ini katanya tidak kumat sama sekali. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kenapa saudara? Karena orang tuanya berbuah. Kalau tidak berbuah, Tuhan tidak dengarkan doa mereka. Makanya saudara, ciri yang ketiga, orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan adalah hidup yang berbuah. Yang keempat, yang terakhir, Matius 17. Matius 17 ayat 20 sampai 21. Matius 17 ayat 20 sampai 21. Apalagi ciri orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan. Matius 17 ayat 20 sampai 21.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Waktu itu para murid kewalahan mendoakan seorang yang ada sakit ayan. Lalu Tuhan menghampiri mereka berkata, yang seperti ini harus dengan doa dan puasa. Ciri orang benar yang keempat adalah memiliki kesukaan berdoa dan berpuasa. Saudara, doa puasa ini sangat penting. Kenapa? Doa puasa ini diperlukan tatkala kita menghadapi masalah yang tidak bisa ditembus dengan doa biasa. Makanya masuk doa puasa. Ester doa puasa akhirnya apa? Bisa menghadap Raja Ahasiweros. Terus Yunus waktu berkata kepada Niniwe puasa akhirnya apa? Tidak terkena murka Allah. Daniel juga puasa, ngalami pembelaan Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang berpuasa, doa puasa, doanya dilawat Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, doa puasa, bukan puasa tok. Kalau puasa tanpa doa itu diet, Saudara. Ya, kita doa dan puasa. Nah saudara, kalau kita doa puasa, dilihat ada banyak hal yang saudara gak bisa tembus dengan kemampuan saudara biasa atau mungkin doa-doa biasa. Pasti akan tembus. Saya juga kalau menghadapi masalah berat, saudara pasti doa puasa. Apalagi kalau kita menghadapi pasien-pasien yang masalahnya agak berat-berat, itu kita pasti puasa. Terakhir yang kami dapatkan jawaban dari Tuhan, itu istri saya. Betul gak datang hari ini karena kerja saudara ya. Dia tuh kena kanker atau tumor ganas di rahimnya. Tahun kemarin. Itu sebesar ini saudara. Di rahimnya. 15 cm diameternya. Dokter bilang harus angkat kandungan Pak karena ini bahaya sekali. Ganas ini. Waktu pulang dari RKS saudara ya tuh istri saya sudah nangis saja. Saya dalam hati gini, Tuhan ini operasi apa enggak nih? Ya apa ini? Saya dapat dokter bilang gini, gak usah operasi, kutuki mati penyakitnya sampai habis. Oke, praktek besoknya puasa Pak. Nah saya puasa saudara ya. Saya puasa 2 minggu tongking terus setiap hari. Tiap pagi itu. Gak lama saudara, cuman ya 5 menitan lah. Aku berkata kepada penyakit, aku kutuki mati dalam nulis. Patah hancur. 2 minggu setelah itu puasa, kita hancurkan. Setelah itu saya nggak digerakkan lagi. Terus tambah lagi Roh Kudus bilang gini, jangan makan daging, hindari gula-gula. Udah taati. 3 bulan kemudian saudara, istri saya kok ada berbeda. Karena dia pijit, kan ada ibu langganan kami itu pijit, saudara anak Tuhan juga. Waktu dipijit sebelah sini, loh mbak kok nggak ada benjolannya katanya gitu. Nggak ada. Dulu ada besar katanya. Sekarang nggak ada. Pijit, tukang-tukang gitu. Nggak ada. Nah, tapi kita belum periksa medis. Periksa medis baru Januari kemarin ini 2025. Di laboratorium Pramita. Di USG ulang bolak-balik. Dokter bilang apa? Tidak ada tumor satupun di situ. Selesai dalam nama Yesus. Saya percaya waktu 2 minggu puasa Tuhan hancurkan itu kanker, saudara. Amin? Ya, puasa itu besar kuasanya. Nah saudara, cuman gini Bapak Ibu ya. Banyak jemaat mengeluh gini, Pak. Saya itu mau puasa, cuman saya sudah lansia. Saya mau puasa Pak, tapi saya minum obat. Apakah masih bisa puasa? Bisa. Puasa kita ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama puasa penuh, yang kedua puasa biasa, yang ketiga puasa pantang. Puasa penuh itu tidak makan, tidak minum. Kita sudah tahu bersamalah. Seperti saudara kita Muslim atau Esther, Yunus itu puasa penuh. Tidak makan, tidak minum. Yang kedua puasa biasa. Tidak makan, tapi minum. Ini contohnya puasanya Tuhan Yesus. Buka Matius 4. Matius pasal 4 ayat yang kedua. Nanti dari penjelasan ini Bapak Ibu bisa pilih mau puasa yang mana ya. Matius pasal 4 ayat yang kedua. Coba lihat saudara. Dikatakan di situ. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya apa saudara? Laparlah Yesus. Tidak dikatakan di sana lapar dan hauslah Yesus, tidak. Tapi laparlah Yesus. Jadi banyak penafsir Alkitab berkata Tuhan Yesus pada waktu 40 hari 40 malam itu beliau itu tidak makan tapi minum ya. Minum. Tapi minum air putih Bapak Ibu ya, bukan jus. Air putih. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan. Minum air putih saja tapi tidak makan. Lalu yang ketiga adalah puasa pantang. Ini puasanya Daniel. Tidak makan makanan yang sedap. Buka Daniel 10. Daniel pasal 10. Ayat 1 sampai 3. Puasa pantang. Daniel 10 ayat 1 sampai 3.
Pada tahun ketiga pemerintahan Quraisy, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Berkabung itu maksudnya puasa. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Daging tidak dimakan, anggur tidak dimakan, makanan yang sedap tidak kumakan. Apa maksud makanan yang sedap Bapak Ibu? Makanan sedap itu maksudnya makanan yang berbumbu. Jadi kalau puasa pantang itu makan serba tawar semua. Kalau saya selama ini puasa pantang saudara, itu nasi sama lauk cuma satu. Contohnya nasi sama telur rebus, atau nasi sama sayur pecel tapi tidak pakai kuah pecel. Sayurnya saja, ya. Atau enggak nasi sama tahu tempe rebus. Hanya itu saja. Itu namanya puasa pantang. Nah, kalau puasa penuh, tidak makan, tidak minum, nanti baru buka puasanya itu 12 jam kemudian. Kalau puasa biasa juga sama, 12 jam juga. Kalau puasa pantang saudara hitungannya hari. Jadi seminggu, atau 2 minggu, atau 3 minggu seperti Daniel. Jadi selama seminggu itu, makanan kita yaitu. Satu hari mau makan 3 kali, 4 kali silakan. Tapi makanannya yaitu nasi telur rebus, atau nasi sayur rebus, atau nasi tahu tempe, udah itu aja. Memang kelihatan lebih enak Bapak Ibu ya, nggak kelaparan. Ya memang nggak kelaparan, tapi nahan keinginannya itu, wah itu. Kalau puasa penuh sama puasa biasa, hitungannya jam. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita puasa, nanti jam 6 sore kita bisa makan apa yang kita mau toh. Ada capcay, nasi goreng, ya tahu tek bisa bebas lah. Tapi kalau puasa pantang, nggak bisa. Nanti baru makan normal setelah seminggu Bapak Ibu baru bisa makan normal. Saya pernah saudara ya puasa pantang itu. Nasi telur rebus, udah 4 hari keempat ini. Hari keempat pagi-pagi lewat. Sari roti, waduh. Sedalam hati, waduh. Gak bisa saya makan segitu, kita puasa pantang ya. Saya cuma doa Tuhan kuatkan imanku. Saya baru bisa makan sari roti nanti lewat seminggu baru bisa makan sari roti. Itu puasa pantang. Memang enaknya saudara nggak kelaparan. Tapi menahan keinginan itu nggak gampang. Tapi saya melihat Bapak Ibu kalau saya puasa pantang. Pertama, saya lebih sehat. Ya. Terus yang kedua, pikiran lebih tenang. Yang ketiga apa? Urapan nambah. Itu dahsyat. Nah makanya Bapak Ibu nanti coba Bapak Ibu bisa menyesuaikan lah. Tapi kepada Ibu Bapak yang lansia saya banyak anjurkan itu puasa pantang lah. Untuk lebih sehat. Kenapa? Ada juga masih minum vitamin kan? Minum vitamin, minum obat. Nah puasa pantang lebih bagus. Lakukan itu Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh nanti lihat. Doamu pasti akan mengalami lawatan daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi 4 poin ini Bapak Ibu semuanya dilakukan ya. Kita harus percaya. Yang kedua dekat dengan Tuhan. Yang ketiga berbuah. Yang keempat puasa. Perhatikan. Kalau saudara percaya tidak ragu sedikit pun. Yang kedua dekat dengan Tuhan. Yang ketiga berbuah. Lalu yang keempat puasa. Engkau tidak akan mungkin terkalahkan. Itu pasti. Tidak ada yang mustahil di tangan orang percaya. Itu pasti. Nah inilah kita pakai Bapak Ibu untuk menghadapi masalah kita. Makanya saya sangat yakin percaya tidak ada mungkin anak Tuhan yang kalah itu tidak ada. Pasti lebih daripada pemenang, itu pasti. Asal apa kita hidup benar. Ayat terakhir Lukas 10:19. Lukas 10:19. Makanya saya punya prinsip, kalau saya berhasil itulah kuasa Tuhan. Kalau saya gagal itulah nahason. Karena Tuhan tidak merancangkan kita untuk gagal, tidak. Kenapa? Kuasanya ada pada kita. Ayat terakhir ini salah satu kuasa yang Tuhan berikan ke kita. Pakai ini Bapak Ibu. Salah satu kuasa. Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah, kata telah berarti sudah terjadi. Memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa menginjak kuasa iblis dan kuasa menahan apapun yang membahayakan tidak bisa menghampiri kita. Asal kita apa? Percaya. Intim dengan Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Berbuah. Dan yang keempat, suka doa puasa. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, pakai kuasa ini. Itu sudah ada pada saudara.